Mama itu sebenarnya sombong, pikir gede hanya karena perutnya lebih besar dari saya saja. Dia mikir-mikir, mulai terbuka pikirannya, jauh lebih, sudah ngerti ya, jauh lebih daripada mamaku. Nah saudara-saudara, banyak orang juga demikian. Mereka kira Mao Zedong paling besar, mereka kira Soeharto paling besar, mereka kira malaikat paling besar. Alkitab akan jauh lebih. Lalu dia pulang, Ma, saya tahu ada yang lebih besar. Wish, saya paling besar. Nak Ma, saya lihat semacam yang 4 kakinya gini, bukan seperti kita begini. Dia tidak loncat, tapi dia jalan pelan-pelan, tapi stabil loh Ma. Wih, dari kepalanya masih ada 2 tanduk yang besar. Wah, kakinya badan besar sekali. Mamanya bilang, sama saya besar mana? Ya maaf ya Ma ya, besar dia kok. Masa? Lalu mama mulai menghirup napas, bikin perut lebih besar. Sama gini, tetap besar dia Ma. Mamanya tidak rela, bikin lagi besar. Besar mana? Tetap besar dia. Kau kurang ajar sama saya ya. Bukan kurang ajar, memang dia lebih besar Ma. Coba tunggu lagi sebentar. Wah, dia lebih besar lagi. Besar mana? Masih besar dia. Meledak. Akhirnya mamanya pecah karena terlalu besar, mati. Saudara-saudara, dia bagaimana bikin besar? Tetap besarnya kodok. Saudara-saudara, bagaimana besar? Tetap kodok. Kodok itu kodok, sapi itu sapi. Semua 1, 2, 3. Kodok itu kodok, sapi itu sapi. Qualitative difference. Nah sama, dia meledak, dia pecah, dia sombong. Anak itu nangis, tapi dia tidak bisa membantah kenyataan bahwa sapi jauh lebih besar dari mama. Mama dia memang agung, tapi agung tidak berarti dia paling besar. Saudara-saudara, semua idola di hati kita memang banyak yang agung. Beethoven agung, tapi sakit sipilis. Tchaikovsky agung, tapi homoseks. Schumann agung, tapi bunuh diri. Schubert agung, tapi dia juga homoseks. Nah saudara-saudara, begitu banyak orang yang agung-agung di dalam musikus yang dulu saya idolakan mereka, tapi akhirnya lenyap satu persatu. Idola turun. Paulus agung, Petrus agung, tetap manusia. Malaikat-malaikat agung, tetap ciptaan. Penghulu-penghulu malaikat luar biasa agung, mereka adalah yang terbatas. Maka di sini dikatakan Yesus jauh lebih tinggi daripada segala malaikat. Sesudah ini di dalam pasal ini Paulus penulis daripada Ibrani mengutip 7 bagian kitab suci di dalam Perjanjian Lama untuk menyatakan mengapa Kristus agung. Nah saudara-saudara, ini satu metode yang saya kaget luar biasa. Apa sebab? Karena mengapa begitu banyak orang Yahudi mereka baca Perjanjian Lama, mereka tidak menemukan. Jadi mengapakah mereka baca, hafal, tapi akhirnya mereka tidak sadar, tidak mengetahui mengapakah penulis Ibrani waktu dia baca kitab suci Perjanjian Lama, dia akhirnya menemukan ini ayat. Ada 7 ayat yang bersangkut paut dengan kristologi yang tidak ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang menamakan diri ahli Taurat, ahli hukum, ahli kitab suci, ahli surah-surah Musa. Tapi mereka tidak tahu, tidak sadar. Di sini kita melihat bahwa banyak orang menganggap diri sudah mempunyai kitab suci, sudah membaca kitab suci, sudah menghafal kitab suci, sudah mengetahui kitab suci, tapi mereka tidak pernah mengerti sari-sari yang berada di dalamnya. Saudara-saudara, sama seperti banyak orang beragama yang bisa lihat di Indonesia, mereka makin beragama, makin menjauhkan diri daripada pimpinan Tuhan. Makin beragama, makin menanam benci dan dendam lebih daripada mereka yang ateis. Makin beragama, makin tidak mungkin berdamai dengan siapapun di sekitar mereka. Makin beragama, makin berani membakar, memperkosa, menjelekkan atau merusak orang lain. Saudara-saudara, karena apa? Mereka telah mengganti Allah dengan huruf-huruf. Mereka telah mengganti makna rohani dengan syariat-syariat keagamaan yang mati. Mereka telah mengganti tugas kewajiban manusia di hadapan Tuhan dengan sesuatu jasa-jasa keagamaan mereka. Saudara-saudara,
Ini penulis Ibrani, dia mencuplik, dia melihat, dan dia menembus, dan mengkristalisasi dan pengertian melampaui huruf-huruf yang dia baca, dan menemukan satu kesimpulan yang dikoneksikan dengan Yesus Kristus. Berarti apa? Berarti dia telah menemukan kehendak Tuhan Allah di dalam ayat-ayat, di dalam kata-kata, di dalam huruf-huruf. Dan bahasa Tionghoa mengatakan "zili hang jian", berarti di dalam kata, di tengah-tengah garis dan garis ada makna tertentu yang lebih daripada ikatan harafiah. Saudara-saudara, orang yang hanya mati-mati membaca, memikir, dan akhirnya menghafal akan huruf saja, mungkin dia menyimpang lebih daripada mereka yang belum pernah baca. Itulah sebab orang kadang-kadang yang baru Kristen, begitu baca kitab suci sebentar, sadarnya luar biasa. Tapi orang-orang Kristen yang berpuluh-puluh tahun, makin baca Alkitab, makin khawatir, makin tidak beriman kepada Tuhan. Saya tidak ngerti apa itu yang diajarkan, yang diterima itu menjadi apa di dalamnya. Saudara-saudara, penulis Ibrani mengatakan, siapakah di tengah-tengah malaikat yang pernah Tuhan Allah berkata kepada dia? Berarti dari mulut Allah yang tertinggi keluar kalimat, bukan saja menghidupkan, juga menjadikan manusia mengerti arti hidup. Saudara-saudara, manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti the word of God is the source of our living. The word of God calls us to live in accordance with His own will. Perkataan yang keluar dari mulut Allah adalah sumber kuasa untuk menghidupkan, dan perkataan yang keluar dari mulut Allah adalah sesuatu kekuatan yang menjadikan kita hidup sesuai dengan kehendak Dia yang memberikan hidup kepada kita. Tapi di sini ada kata-kata yang sebagai hidup kita merenungkan tentang sumber hidup itu sendiri. Maka ini kata-kata yang lebih daripada kata-kata yang lain. Allah berkata untuk apa? Menyaksikan satu oknum. Nah, saudara-saudara, jangan engkau tidak perhatikan kalau orang penting mengenalkan orang lain dengan sungguh-sungguh. Itu kalimat selalu harus engkau ingat. Nah, saudara-saudara, kalau orang biasa mengatakan engkau pintar ya, engkau sudahlah, itu orang yang ngomong tidak ada apa-apa. Tapi kalau orang penting yang mengatakan, itu jangan lupa. Saudara-saudara, minggu lalu Jos menyanyi di sini, lalu ada seorang mengatakan bagus sekali nyanyinya. Saya tanya, siapa dia? Seorang konduktor daripada satu orkestra yang lain yang ada di sini dengar. Bagus sekali. Lalu saya mengatakan, oke, kalimat itu lumayan lah. Kenapa? Karena saya tahu derajat musik dari orang itu kira-kira di tengah, tidak terlalu tinggi. Jadi yang tinggi kalau mengatakan rekomendasi sesuatu harus engkau perhatikan. Kalau yang tinggi itu mengatakan jelek, Pak, itu engkau harus bertobat. Jangan marah. Kalau yang pendek, yang jelek mengatakan engkau hebat, jangan senang karena dia orang biasa kok. Nah, saudara-saudara, nah ini harus kita mengetahui penilaian. Ada orang yang kalau dipuji langsung senangnya seperti hatinya minum es krim. Saudara-saudara, siapa saya yang kalau puji dia senang? Sudah ada orang dia sudah senang sekali. Yang puji siapa? Jangan terlalu cepat senang. Yang maki atau yang menegur engkau siapa? Jangan terlalu cepat marah. Kalau yang menegur kamu adalah orang berbobot, teguran itu adalah wakil Tuhan untuk mengkoreksi kamu. Saudara-saudara. Tetapi yang tidak tahu apa-apa memuji engkau, itu adalah wakil setan untuk bikin engkau sombong. Kalau engkau mengerti aja dalil ini, engkau seumur hidup hindarkan banyak hal yang merintangi engkau maju. Justru kita tidak mau ditegur sehingga kita tidak bisa maju. Justru kita mau dipuji, akhirnya kita kesandung, kita tidak bisa maju lagi. Ini adalah wakil Tuhan dan wakil setan. Jadi saudara-saudara, kalau yang benci kita adalah setan, biar kita terus bekerja, karena kita bekerja dibenci setan, itu satu kesuksesan luar biasa. Tapi kalau kita kerja sesuatu dihina sama Tuhan, kita harus malu. Karena Tuhan tidak mau kita kerja itu, kita harus berhenti. Nah, saudara-saudara, di sini penulis daripada Ibrani mau mengalihkan seluruh konsentrasi kita kepada mendengarkan kata Tuhan Allah,
tentang Yesus Kristus. Nah, kata Tuhan Allah tentang Yesus Kristus di dalam Alkitab mempunyai satu derajat yang